Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, Mimin akan lanjutkan jari channel. Seperti biasa, bantu Mimin tekan tombol like terlebih dahulu. Terima kasih. Bab 1721. Tang Zichen mandi. Lalu dia dan mereka berlima, Muqianji, Tang Huan, Yuxi, dan Yan Xingyi, makan lengkap di penginapan. Setelah makan lengkap, Tang Zichen berkata kepada Yuxi, "Yuxi, kamu bisa membawaku ke keluargamu sekarang. Hanya kita berdua yang pergi." Ya, mereka tinggal di penginapan, dan ketika kamu menyelesaikan urusanmu dan melanjutkan statusmu sebagai rindu tertua dari keluarga Lu, belum terlambat bagi mereka untuk kembali ke keluargamu sebagai tamu. Yuxi mengangguk dengan semangat, dia telah lama menunggu hari ini, dia akhirnya bisa kembali ke keluarganya dan menjadi nona keluarga LV. Tang Zichen dan Yuxi berjalan keluar dari penginapan dan naik kereta binatang, langsung menuju ke keluarga LV. Tang Zichen tidak perlu terburu-buru, hanya berjalan perlahan di kereta binatang. Tangan Tang Zichen gemetar karena kegembiraan saat melihat Yuxi duduk di kereta binatang. Tang Zichen bertanya, "Yuxi, apakah kamu benar-benar ingin melihat orang tuamu?" Yuxi menangis dan menganggukkan kepalanya ketika dia meninggalkan keluarga saat itu. Dia baru berusia 14 tahun, sebenarnya Yuxi juga gadis yang kuat. Jika dia tidak bertemu Tang Zichen, tidak akan secepat atau bahkan sulit bagi Yuxi untuk kembali ke keluarga seumur hidupnya. "Tang Sao, terima kasih," kata Yuxi menyeka air matanya. "Oh, bocah bodoh, sudah takdir kamu bisa bertemu denganku, itu hanya uluran tangan untukku. Selain itu, aku punya hadiah yang lebih besar untukmu." "Hadiah yang lebih besar untukku? Apa?" "Sama saja, mari kita beri kamu hadiah besar dulu." Setelah mengatakan itu, Tang Zichen membalik tangannya dan beberapa batu roh kelas 6 muncul di telapak tangannya. Batu roh kelas 6. Lu Yuxi terkejut, belum pernah melihatnya. "Itu tidak benar, ayahku dulu memiliki beberapa batu roh kelas 6, tetapi batu roh kelas 6 terlalu berharga dan ayahku hanya membiarkanku melihatnya beberapa kali." Tang Zichen berkata, "Batu roh kelas 6 ini adalah milikmu, aku akan membantumu memperbaikinya." Lu Yuxi merasa ragu awalnya dengan alam Lu Yuxi, tidak mungkin baginya untuk memperbaiki batu roh kelas 6 sampai mati, hanya dengan bantuan Tang Zichen, dia bisa memperbaikinya. Batu roh kelas 6 biasanya hanya disempurnakan oleh mereka yang kuat pada tahap peninggian, dan mereka sangat lambat, hanya mampu memurnikan batu roh kelas 6 selama lebih dari setengah tahun. Dengan bantuan Tang Zichen, dalam waktu kurang dari 10 menit Lu Yuxi telah memurnikan 5 batu roh kelas 6. Wow, Yuxi kagum, terlalu cepat, bahkan ayahnya saat itu akan memakan waktu lebih dari setengah tahun untuk memurnikan batu roh kelas 6, dan bahkan tidak mungkin untuk memurnikannya di luar tubuh panggung. "Jangan kaget, ada yang lebih mengejutkan, rasakan wilayahmu dengan hati-hati," kata Tang Zichen. Lu Yuxi menemukan bahwa wilayahnya melonjak dengan liar. Ya, itu benar-benar melonjak, tanpa sadar itu sudah melonjak ke penyembuhan spiritual, dan kecepatannya belum berhenti. Jangan bicara, tunggu, jika tidak ada yang lain, kamu akan segera menjadi orang yang kuat dari tahap pertama peninggian." "Apa tahap pertama dari trik? Ayahku baru keluar dari trik tahap pertama." Yuxi terkejut. Beberapa menit kemudian, Lu Yuxi benar-benar mengalami perubahan lompatan ikan dan menjadi orang yang kuat pada tahap pertama peninggian. "Astaga, aku keluar dari trik tahap pertama." Lu Yuxi dipenuhi dengan keraguan, sedemikian rupa sehingga seluruh tubuhnya tertegun. Dia belum genap berusia 17 tahun, mencapai tahap pertama peninggian, sejak zaman kuno, bahkan sejak ada pembudidaya abadi, belum ada orang yang mencapai tahap peninggian begitu cepat, bukan? Lu Yuxi bahkan bertanya-tanya apakah ini benar. "Tidak ada yang mengejutkan, dan jangan bangga karena kamu bukan tahap peninggian termuda," kata Tang Zichen. "Ada yang lebih muda dariku. Kalau tidak dihitung." "Tentu saja,
Aku juga akan meningkatkan Tang Huan dan Yan Xingyi nanti. Kalau begitu, Xingyi baru berusia 14 tahun atau kurang dan dia keluar dari kantong. Periode. Segera kereta binatang tiba di gerbang keluarga Lu. Yusi melihat ke gerbang keluarga dan sangat bersemangat, dia akhirnya kembali lagi. Tang Zichen berkata, naik dan tendang gerbangnya hingga terbuka. Apakah harus seperti ini? Ya, bagaimana lagi kamu bisa mengungkapkan kemarahanmu? Tapi di keluarga Lu saya, ada semua orang kuat dari tingkat ke-9 peninggian, dan ada juga beberapa leluhur yang telah mencapai tahap kombinasi dan memasuki 5 lautan. Kami belum mencapai titik di mana kami berani bersikap kasar dalam keluarga Lu kata Yuxi. Tang Zichen berkata, percayalah padaku, silakan melampiaskan amarahmu. Bagus. Yusi berjalan dan menendang. Boom. Gerbang itu ditiup terbuka. Siapa yang berani membuat masalah di keluarga LV? Tidak lama kemudian, beberapa orang dari keluarga terbang keluar. Yuxi. Sekelompok orang tercengang saat melihat Yuxi berdiri di depan gerbang. Lu Yuxi, kamu masih berani untuk kembali. Seorang pria spiritual Healing Stage mendengus. Lu Yuxi berkata, Lu Zu, aku pasti akan menyelesaikan masalah denganmu untuk tahun itu. Denganmu. Pria bernama Zu itu menghina, sepertinya tidak menyadari momentum Yuxi. Tang Zichen berkata, Yuxi, jangan sopan, jika kamu punya dendam, naik dan tembak langsung, kamu sudah berada di tahap pertama peninggian sekarang, keluarga Lu dapat menembak semuanya di bawah peninggian panggung. Ini. Tidak ada gunanya berhati lembut, selama kamu berpikir bahwa apa yang pernah dia lakukan cukup untuk menjamin hukuman mati. Bagus. Tatapan Lu Yuxi dingin dan kedipan mata muncul. Bang! Yuxi menamparkan Zu itu dengan satu tamparan. Pada saat itu, tidak jauh dari sana, seorang lelaki tua dari tahap ke-6 di luar kotak melihat seluruh proses Yuxi karena takut akan kematian Zu dan dipenuhi amarah. Namun, dia tidak bertindak karena dia melihat Tang Zichen. Orang tua itu mengamuk, Yuxi, kamu berani membunuh sesama anggota klanmu. Aku. Membunuh sesama anggota klan adalah kejahatan yang sangat berat, dan Lu Yuxi terkejut. Tang Zichen berjalan ke atas, menatap lelaki tua yang berada di tahap ke-6 dari kotak itu, tersenyum dan berkata, rekan Taois, membunuh sesama klan bukanlah apa-apa, mungkin kamu yang akan dibunuh berikutnya. Tang Zichen, apa maksudmu? Pria tua itu memandang Tang Zichen dan mengamuk. Tang Zichen bertanya, Lu Yuxi, siapa dia? Apakah ada dendam terhadapmu saat itu? Lu Yuxi mengangguk, namanya Lu Chang, dialah yang menyakiti orang tuaku, dan semua yang terjadi padaku adalah karena dia. Putranya, yang berkonflik dengan ayahku, membantu putranya menjebak ayahku. Jadi, ini adalah musuh besar. Lu Yuxi mengangguk. Tang Zichen tersenyum, kalau begitu aku akan membantumu membantai dia. Oke, terima kasih Tang Sao. Yuxi mengangguk. Chang itu mengamuk, Tang Zichen, kamu berani. Chang sangat marah karena dia berani membuat dirinya menjadi tontonan di keluarga LV-nya. Tang Zichen berkata, apa? Kamu tidak berpikir aku bisa membunuhmu? Hehe, ketika aku membunuh Ningfang, dan leluhur ketiga Yu sebelumnya, kamu juga ada di tempat kejadian, benar, kekuatanmu, bersiap untuk kematian ada di level yang sama dengan Ningfang, membunuhmu, bukan apa-apa. Lu Chang sangat marah, ketika Tang Zichen membunuh Ningfang dan yang lainnya sebelumnya, dia memang ada di tempat kejadian, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang-orang yang dianggap tidak berinteraksi satu sama lain akan datang untuk membunuhnya hari ini. Tepat ketika Tang Zichen hendak menyerang, seorang lelaki tua di atap yang jauh terbang ke arah Su dan berkata, rekan Taois Tang, bisakah Anda memberi saya wajah dan menunjukkan belas kasihan? Mata Tang Zichen melihat bahwa itu adalah tahap ke-8 di luar kotak, dan Tang Zichen berkata, siapa kamu? Kamu layak aku berikan wajahmu. Kamu. Orang tua yang terbang sangat marah, dia sopan, tetapi Tang Zichen sangat marah karena tidak menganggapnya serius seperti itu.
Tentu saja, mereka semua berpikir bahwa kekuatan Tang Zichen saat ini masih sama dengan kekuatan yang dia miliki ketika dia membunuh Ningfang dan yang lainnya, lagi pula itu hanya waktu yang singkat. Tang Zichen, tidakkah kamu berpikir bahwa hanya karena kamu membunuh beberapa orang dari klan Ning dan Yu, kamu berani bertindak melanggar hukum di klan Lu saya? Orang tua yang terbang ke sini berkata dengan keras. Tang Zichen bertanya kepada Lu Yuxi, siapa dia? Dia leluhur keenam dari keluarga Lu. Leluhur keenam. Jadi ada 5 lagi yang belum keluar. Tidak 4 yang pertama, mereka semua telah memasuki 5 lautan, kata Lu Yuxi. Oh, kalau begitu tidak ada yang perlu ditakuti. Mencari kematian. Pria tua itu, yang berada di tahap ke-8 dari tipuannya, melihat bahwa Tang Zichen sepertinya dia bahkan tidak peduli padanya, dan dia membunuh Tang Zichen dengan amarah yang tiba-tiba. Kamu yang mencari kematian, karena kamu sangat tidak tertarik, maka jangan salahkan aku. Tang Zichen juga kasar awalnya. Tang Zichen tidak ingin membunuhnya, dia hanya ingin membunuh yang keenam keluar dari kotak Chang. Orang itu yang menjebak orang tua Yuxi, tapi iblis tua ini lari mati, maka jangan salahkan Tang Zichen. Pria tua itu, yang berada di tahap ke-8 dari trik, segera mengorbankan pedang terbangnya, tetapi dia bahkan belum melakukan gerakan apapun, Tang Zichen telah menamparnya di atas kepalanya. Bang! Kepala lelaki tua itu pecah. Tang Zichen meraih bayinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bayi lelaki tua itu tercengang. Meskipun Tang Zichen telah membunuh Ningfang dan leluhur ketiga Yu sebelumnya, yang terkuat di antara mereka, leluhur ketiga Yu, hanya berada di tahap ke-7 di luar kotak, dan Tang Zichen telah hampir seimbang dengan leluhur ketiga Yu, jadi lelaki tua ini pada tahap ke-8 di luar kotak berpikir bahwa dia pasti bisa menembak Tang Zichen sampai mati, tetapi ternyata, dia sama sekali bukan tandingannya. Bagaimana bisa tidak? Bayi lelaki tua itu berjuang melawan tangan Tang Zichen, menjerit putus asa. Seolah-olah Tang Zichen sedang menggenggam seekor ikan yang baru saja ditarik keluar dari air, dan ikan itu terus memantul dan meronta-ronta. Tang Zichen mendengus, kamu menarik terus menarik. Tang Zichen, apa yang terjadi? Mengapa kamu begitu kuat? Mengapa ini? Kamu jelas memiliki kekuatan yang seimbang dengan leluhur ketiga Yu sebelumnya. Bayi lelaki tua itu berkata dengan enggan. Apakah kamu tidak tahu bahwa segala sesuatu di dunia sedang berubah? Apakah menurutmu kekuatanku akan selalu tenggelam tanpa perubahan? Tapi ini baru beberapa hari. Baiklah, tidak ada waktu untuk omong kosongmu, ayo kirim kamu jalan. Tunggu. Tang Zichen hendak menghancurkan bayi itu ketika lelaki tua lain terbang masuk. Bayi di tangan Tang Zichen panik dan berteriak, kakak kelima, selamatkan aku. Leluhur tua yang meneriakkan kakak kelima itu terbang dan berkata, kakak Tang Zichen, saya tidak tahu di mana leluhur keenam dari keluarga saya, disinilah Anda telah menyinggung, Anda harus menghancurkan bayinya. Tang Zichen tersenyum, apakah kamu masih perlu alasan untuk membunuh? Yang lemah adalah ikan dan daging, bukankah dunia ini seperti itu? Selain itu, aku tidak ingin membunuhnya, tetapi dia ingin menghentikanku membunuh Chang. Chang, mengapa kamu membunuh Lu Chang, yang aku bicarakan? Tanya leluhur kelima itu. Tang Zichen berkata kepada Lu Yuxi, Yuxi, beritahu dia alasannya. Lu Yuxi segera memberitahunya bagaimana Lu Chang telah menjebak orang tuanya, menyebabkan mereka menjadi pengkhianat keluarga. Setelah mengatakan itu, Yuxi juga berlutut dan memohon, saya masih berharap leluhur kelima akan membersihkan nama orang tua saya dan membebaskan mereka secepat mungkin. Tang Zichen berpikir bahwa masalah ini hampir selesai. Tang Zichen memegangi bayi leluhur keenam, dan leluhur kelima harus membela orang tua Yuxi apapun yang terjadi. Namun, leluhur kelima dari keluarga itu berkata, Yuxi, jadi kamu yang membawa kembali kejadian hari ini. Nada leluhur kelima itu sepertinya menyalahkan Yuxi karena menarik Tang Zichen ke dalam keluarga, mengakibatkan kehancuran keluarga LV, daging dari 6 leluhur keluarga.
Yusi berduka, leluhur kelima Changlah yang pertama-tama menjebak orang tuaku, menyebabkan orang tuaku masih ditahan di penjara surgawi keluarga. Aku hanya ingin keadilan. Leluhur kelima keluarga Lu mendengus, jika Anda menginginkan keadilan Anda bisa datang kepada saya, atau Anda bisa pergi ke leluhur manapun, kami secara alami akan membela orang tua Anda. Tetapi Anda seharusnya tidak membawa orang luar kembali, akibatnya dalam penghancuran daging leluhur kelima keluarga Lu kita. Apakah Anda tahu seberapa parah situasinya sekarang di 4 lautan, dan seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan oleh penghancuran daging leluhur kelima keluarga Lu terhadap keluarga kita? Sekarang, karena orang tuamu insiden kecil, yang menyebabkan kerugian yang begitu besar bagi keluarga, kamu sekarang melakukan kejahatan yang bahkan lebih besar dari orang tuamu. Tahukah kamu? 5 leluhur keluarga Lu adalah masalah seumur hidup. Lu Yuxi terdiam, dan Lu Yuxi tidak tahu bahwa Tang Zichen akan menghancurkan daging dari 5 leluhur keluarga Lu. Mungkin begitu, untuk menyebabkan keluarga menghancurkan daging leluhur tingkat ke-8 di luar kotak ini memang kerugian besar. Saat itu, Tang Zichen berkata, tubuh daging apa yang dihancurkan, bagaimana bisa begitu sederhana, Anda harus mengatakan, menyebabkan kematian leluhur ke-6 keluarga Lu, seperti ini. Tang Zichen, kamu, bukankah kamu aku? Tang Zichen terdiam. Pada saat itu, 5 leluhur keluarga Lu tiba-tiba menyadari bahwa bayi dari leluhur ke-6 keluarga Lu, yang baru saja berada di tangan Tang Zichen, kini hilang. Di mana bayi leluhur ke-6 keluarga Lu saya? Leluhur kelima itu sibuk bertanya. Tang Zichen berkata, bukankah aku baru saja mengatakan bahwa itu adalah kematian 6 leluhur dari keluarga Lu, bukan penghancuran dagingnya. Masalahnya jauh lebih serius daripada penghancuran dagingnya. Kamu, leluhur kelima dari keluarga sangat marah, dan Tang Zichen sebenarnya memiliki sikap acuh tak acuh. Tang Zichen baru saja membunuh bayi ke-6 leluhur sementara leluhur kelima keluarga Lu sedang berbicara. 5 leluhur keluarga Lu berpikir bahwa Tang Zichen tidak akan berani, dia telah menghancurkan daging leluhur ke-6 dan tidak akan pernah berani membunuh bayinya lagi, tetapi dia tidak pernah berharap tidak pernah diharapkan. Kamu, leluhur kelima keluarga Lu gemetar karena marah. Keluarga Lu, saat ini yang terkuat dalam keluarga, adalah 5 leluhur keluarga Lu, 1 hingga 4 leluhur, semuanya melangkah ke tahap penggabungan dan pergi ke 5 lautan. Tang Zichen, di sisi lain, sama sekali tidak terlihat seperti dia tidak peduli dengan 5 leluhur keluarga Lu yang berada di tahap ke-9 peninggian. Tang Sao, bagaimana kamu membunuh 6 leluhur keluargaku? Lu Yuxi tampak ketakutan, Tang Zichen akan mempermasalahkan hal ini. Maaf, aku baru saja menyelipkan tanganku dan tidak sengaja membunuhnya. Tidak bisa berkata apa-apa. Lu Yuxi tampak tertekan, tergelincirnya tangan sebenarnya adalah alasan untuk membunuh seorang Yuanying. Tang Zichen, kamu memaksaku melakukan ini. Leluhur kelima keluarga Lu menawarkan alat ajaib seperti gelang. Alat sihir cincin tangan leluhur kelima keluarga Lu dilemparkan ke arah Tang Zichen seperti melempar lingkaran. Gelang itu tiba-tiba tampak seperti dirasuki dan diterapkan pada Tang Zichen. Tang Zichen mendengus. Juga pada tahap ke-9 peninggian, Tang Zichen bisa saja membunuhnya dalam hitungan detik. Dang! Dengan suara keras pedang terbang Tang Zichen menebas gelang itu. 5 leluhur keluarga Lu memuntahkan seteguk darah dengan liar, menerima reaksi yang luar biasa. Bang! Tang Zichen menamparkan kepalanya. Leluhur kelima keluarga Lu segera melepaskan tubuh bayinya. Detik berikutnya, Tang Zichen meraih bayi leluhur kelima keluarga Lu dan mendengus, inilah yang terjadi padamu jika kamu tidak tahu apa yang terjadi. Jika kamu berbicara dengan baik, aku bisa membiarkan orang yang tidak berhubungan denganmu di keluarga, tapi sayangnya, jalan yang dipilih olehmu. Tang Zichen, jangan-jangan.
Ketika leluhur kelima keluarga Lu melihat bahwa Tang Zichen akan menghancurkan bayinya, dia sibuk memohon belas kasihan. Barusan dia masih sangat tangguh dan masih merasakan kehilangan keluarganya, tetapi sekarang dia telah kehilangan semua kesabarannya. Jangan apa? Jangan jepit aku, Tang Zichen. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, jangan impulsif. 5 leluhur keluarga Lu benar-benar mengubah nada mereka. Bukankah kamu baru saja ingin menyelesaikan masalah denganku? Apakah kamu masih mengeluh tentang kehilangan besar keluarga? Tang Zichen, apa gunanya membunuhku? Tolong berbaik hati. Kalau aku tahu itu dari dulu, kenapa baru sekarang? Aku, 5 leluhur keluarga Lu tertekan sampai mati. Tang Zichen, selama kamu melepaskanku, aku akan menyetujui apapun yang kamu katakan. Tang Zichen berkata, baiklah kalau begitu, saya bertanya kepada Anda, orang tua Lu Yuxi dijebak oleh Lu Chang, apakah Anda peduli tentang ini? Jangan khawatir, aku berjanji untuk menyelidiki masalah ini secara pribadi. Jika itu benar, aku pasti akan membunuh Lu Chang. Tidak, meskipun itu tidak benar, aku akan membunuh Lu Chang untuk membalaskan dendam orang tua Lu Yuxi. Jika kamu begitu masuk akal sekarang, maka tidak akan terjadi apa-apa. Tidak hanya tubuh fisikmu tidak akan hancur, aku bahkan tidak akan mencekik bayi leluhur ke-6 tadi, mengerti? Sayangnya, leluhur kelima keluarga Lu tertekan di dalam. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Tang Zichen begitu kuat? Jika tidak, tentu saja dia akan tahu lebih baik. Tang Zichen melepaskan bayi leluhur kelima keluarga Lu, lagi pula, dia telah mengakui kesalahannya dan tidak memiliki kebencian lain, jadi dia melepaskannya. Terima kasih karena tidak membunuhku. Baiklah, aku akan memberimu waktu 1 jam untuk merebut gudang. Setelah 1 jam, kembali dan tangani masalah orang tua Yuxi. Ya. Bayi 5 leluhur dari keluarga terbang dengan panik, kehilangan tubuh fisik mereka dengan sia-sia. Itu benar-benar menyedihkan. Tang Sao, terima kasih, kata Yuxi dengan rasa terima kasih. Baiklah, siapa dengan siapa di antara kita, ayo pergi. Tang Zichen dan Lu Yuxi, di tengah tatapan banyak anggota keluarga Lu, memasuki keluarga Lu. Adegan di mana Tang Zichen baru saja menghancurkan daging dari 5 leluhur keluarga Lu dilihat oleh banyak orang, termasuk banyak leluhur keluarga Lu yang lebih lemah, dan tidak ada dari mereka yang berani mengatakan apapun. Tang Zichen duduk di aula utama keluarga dan segera seorang pelayan datang untuk menyajikan teh, seolah-olah dia tidak berani menyinggung, dan tidak tahu apakah ada leluhur yang menjelaskannya. Yuxi, di mana orang tuamu ditahan? Aku melihat kamu gelisah, jadi kenapa kamu tidak pergi dan menyelamatkan orang tuamu dulu? Orang tuaku ditahan di penjara surgawi keluarga, tapi penjara surgawi tidak memiliki kunci ajaib, jadi aku bahkan tidak bisa masuk. Ayo pergi, pimpin jalan. Tang Zichen dan Lu Yuxi tiba di bawah tanah keluarga Lu. Benar saja, ada ruang bawah tanah langit di bawah tanah, yang tampaknya disegel oleh beberapa batasan yang kuat. Tang Sao, kamu harus memiliki kunci ajaib keluarga untuk membukanya. Tang Zichen tidak mengatakan apa-apa, menamparkan telapak tangannya pada batasan. Energi abadi di tangannya muncul, seolah-olah itu seperti asam sulfat merusak seluruh batasan. Bang! Seluruh pengekangan mengeluarkan suara keras dan penjara surgawi bergetar. Baiklah, batasannya dihancurkan, tidak akan ada lagi ini. Lu Yuxi terkejut, Tang Zichen sebenarnya telah merusak Lu. Larangan keluarga dihancurkan. Awalnya benda ini juga bisa bertahan melawan musuh eksternal. Jika keluarga mengalami bencana serius di masa depan, mereka bisa bersembunyi di penjara surgawi. Orang biasa tidak bisa melanggar larangan itu. Dihancurkan oleh Tang Zichen. Dengan kata lain, Tang Zichen benar-benar merusak. Memasuki penjara surgawi, dia melihat 2 orang ditahan di sana. Mereka adalah orang tua Lu Yuxi. Ayah, ibu! Teriak Yuxi bersemangat. Yuxi, kamu, gadis. Ayah, ibu. Yuxi melemparkan dirinya ke pelukan orang tuanya dan mereka bertiga menangis bersama sebagai satu keluarga.
Tang Zichen berdiri diam di samping, tampaknya agak tersentuh. Lagi pula, saat itu Tang Zichen juga memiliki anak perempuan. Sekarang dia melihat keluarga mereka bertiga, dia tidak bisa tidak memikirkan dirinya sendiri, keluarganya tidak lagi di bumi, dan dia ditinggalkan sendirian untuk melanjutkan pengejarannya terhadap Dao abadi. Yusi, biarkan ibu memperhatikanmu baik-baik, kamu sudah dewasa. Ibu, oh. Lu Yuxi memeluk ibunya, jika dia setinggi ibunya. Ayah Yuxi juga terkejut dan bersemangat melihat Yuxi ketika mereka di penjara surgawi. Yuxi masih seorang gadis kecil yang berusia kurang dari 10 tahun, sekarang, semuanya setinggi ibunya itu adalah agak sulit dipercaya. Yuxi, baru saja ada getaran di penjara surgawi, apa yang terjadi? Membuka larangan tidak akan menyebabkan getaran, ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa turun ke sini? Ayah Yuxi sibuk bertanya. Yuxi berkata, ini Tang Sao, dia menghancurkan batasan dan datang untuk menyelamatkanmu. Hancurkan sistem penahanan. Bagaimana ini mungkin? Bahkan jika itu tahap penggabungan, itu mungkin tidak dapat menghancurkan larangan, kecuali itu tahap penggabungan yang sangat kuat. Aku juga tidak tahu tentang itu. Tang Sao sangat kuat, benar ini Tang Sao. Lu Yuxi panik dan memperkenalkan Tang Zichen. Tang Zichen tersenyum pada orang tua Lu Yuxi. Halo, saya Tang Zichen, selamat keluarga telah bersatu kembali. Halo, baiklah udara di ruang bawah tanah langit buruk, ayo naik ke tanah dan bicara. Setelah Tang Zichen mengatakan itu, dia pergi ke tanah terlebih dahulu, dan kembali ke aula utama. Ketika dia kembali ke aula utama lagi, 5 leluhur keluarga Lu juga telah merebut kembali. Rekan Taois Tang, yo, rebut kembali gudang itu. Tang Zichen tersenyum. Oh, itu, aku bisa pergi dan melepaskan orang tua Yuxi terlebih dahulu. Leluhur kelima dari keluarga berkata, itu tidak perlu. Kenapa? Aku sudah pergi ke penjara surgawi dan menyelamatkan mereka. Rekan Taois Tang, apa yang kamu bercanda? Larangan penjara surgawi kita, bahkan tahap kombinasi. Saat itu, Lu Yuxi dan orang tuanya masuk. 5 leluhur keluarga Lu terkejut saat melihat orang tua Lu Yuxi. Ini, bagaimana ini mungkin? Tang Zichen berkata, maaf, saya menghancurkan batasan penjara surgawi. Apa? Itu adalah basis pertahanan keluarga Lu kami selama beberapa generasi. Oh, itu tidak akan ada di masa depan. Tang Zichen melambaikan tangannya sementara 5 leluhur keluarga Lu sangat tertekan. Tang Zichen berkata kepada Lu Yuxi, Yuxi, bersatu kembali dengan orang tuamu, aku akan kembali ke penginapan dulu. Yah, terima kasih Tang, aku akan mengundangmu ke keluarga suatu hari nanti. Tentu saja, kalau begitu aku akan pergi dulu. Tang Zichen berbalik dan meninggalkan keluarga LV. Leluhur kelima dari keluarga menyaksikan Tang Zichen pergi dengan wajah tertekan. Tang Zichen telah menghancurkan terlalu banyak hal di keluarga mereka kali ini, namun dia tidak berdaya dan harus memaksakan senyum untuk berterima kasih padanya atas anugerahnya yang tidak membunuh. Tang Zichen kembali ke penginapan. Kamu kembali begitu cepat, apakah orang tua Lu Yuxi telah diselamatkan? Tang Huan dan yang lainnya sibuk bertanya. Tentu saja. Baiklah, selanjutnya, saatnya aku memberi kalian hadiah hebat yang sudah kusiapkan. Tang Zichen mengeluarkan beberapa batu roh kelas 6 dan menghabiskan beberapa puluh menit untuk meningkatkan alam Tang Huan dan Yan Xinyi ke tahap permuliaan. Wow, itu luar biasa. Terima kasih saudara. Terima kasih Tuan. Tang Huan dan Yan Xinyi sibuk saling berterima kasih. Mereka berdua merasa bahwa bertemu Tang Zichen dalam hidup ini benar-benar tidak bisa lebih baik. Jangan konyol, kalian harus segera pergi ke pintu yang tertutup dan mencernanya. Setelah Tang Huan dan Yan Xinyi pergi, Tang Zichen dan Mu Qianji pergi, mereka saling memandang, lalu Tang Zichen menerkam mereka, Mu Qianji juga menyambut mereka, bibir mereka saling bersentuhan, lagi pula, mereka telah berpisah selama lebih dari setengah tahun, perpisahan yang panjang lebih baik daripada pernikahan baru.
Setelah selesai, Mu Qianji meringkuk di dada Tang Zichen. Zichen, kupikir kamu sudah mencari mereka, tapi aku tidak menyangka kamu hanya menunggu di One Heavy Sea selama setengah tahun. Kenapa kamu tidak kembali untuk melakukan perjalanan meskipun kamu menunggu di sana? Apa? Kamu merindukanku? Jangan konyol, kamu tidak akan kembali selama setengah tahun. Apakah kamu takut? Takut apa? Cari 4 lautan dan jadilah musuh seluruh 4 lautan. Tang Zichen tidak berbicara. Kamu melarikan diri, tapi sebenarnya, kamu tidak ingin menjadi musuh seluruh 4 lautan, kan? Itu benar, aku melarikan diri. Tapi bagaimana kamu melakukan hal-hal buruk, bagaimana kamu menyerang semua batu roh kelas 6 di 4 lautan, dan bagaimana kamu naik ke tahap penggabungan. Kamu sekarang telah menyinggung banyak keluarga yang memiliki tahap harapan yang kuat, seperti milik Yu. Mu Qianji bertanya. Tang Zichen berkata, bukan hanya Yu, ada juga keluarga Lu. Hari ini ketika saya pergi ke keluarga Lu, saya membunuh 6 leluhur keluarga Lu dan menghancurkan daging dari 5 leluhur keluarga Lu. Keluarga Lu memiliki 4 nenek moyang yang pergi ke 5 lautan berat. Jadi, kamu tidak punya pilihan, begitu leluhur tahap penggabungan keluarga tertentu kembali, kita pasti akan mati. Saat ini, kamu seharusnya tidak bisa mengalahkan tahap tubuh gabungan. Aku tidak bisa mengalahkannya, tidak peduli seberapa kuat aku hanya berada di Exalt Stage dan Combine Stage, itu adalah jarak antara langit dan bumi. Aku benar-benar takut sekarang, bagaimana jika besok, lusa, atau hanya beberapa hari ini, leluhur tahap gabungan keluarga tertentu kembali. Sepertinya aku harus menjadi musuh dari seluruh 4 lautan. Tang Zichen menghela nafas. Tang Zichen tidak peduli lagi, ayo lakukan. Mu Qianji berkata, sekarang ada lebih dari 60 keluarga dari semua ukuran di seluruh 4 lautan. Sebanyak itu. Benar. Lalu bagaimana aku akan menjelajahi semua keluarga di 4 lautan? Zichen, jika Anda mencari dan orang menyembunyikannya dan tidak memberikannya kepada Anda, itu juga sama dengan tidak berguna. Jadi, saya sarankan Anda, mengapa Anda tidak memanfaatkan jam tengah malam? Pergilah satu keluarga sekaligus, temukan orang terkuat di setiap keluarga dan paksa mereka untuk menyerahkan semua batu roh kelas 6. Dengan cara itu, sebelum Anda memperingatkan keluarga lain tidak akan mencegahnya dan akan lebih mudah untuk berhasil. Oke, aku mengerti. Kalau begitu mari kita mulai dari malam ini. Kalau begitu berhati-hatilah. Malam itu, Tang Zichen pertama kali datang ke keluarga terbesar di 4 lautan, keluarga Mo, yang memiliki total 13 leluhur yang telah mencapai tahap penggabungan. Jika mereka semua tidak pergi ke 5 lautan berat, di mana Tang akan pergi? Zichen menjadi sombong. Tang Zichen berdiri di atas keluarga Mo dan langsung merasakan lokasi orang terkuat di keluarga Mo. Tang Zichen tidak mencari orang lain, hanya yang terkuat, karena hanya yang terkuat yang dapat menyembunyikan semua properti keluarga pada mereka. Bang! Tang Zichen memasuki sebuah rumah. Siapa kamu? Pria tua yang sedang berkultivasi di rumah itu terkejut, tetapi dia bahkan tidak merasakan ada orang yang datang. Tentu saja, Tang Zichen telah mengubah wajahnya, jadi tidak ada yang dia tidak tahu siapa itu, dulu. Tang Zichen bergerak dalam sekejap, tidak memberi pihak lain kesempatan untuk bereaksi. Tang Zichen menjepit kepala pihak lain dalam satu gerakan. Anggota terkuat dari keluarga Mo mengeluarkan keringat dingin karena terkejut. Pengunjungnya sangat kuat, tidak terasa dia adalah lawan sama sekali. Senior, kasihanilah, aku tidak mengenalmu, kenapa kamu seperti ini? Tang Zichen berkata, saya hanya mencari kekayaan, bukan kehidupan. Jika Anda dapat memuaskan kekayaan saya dapat menyelamatkan hidup Anda. Senior, tolong bicara. Tang Zichen berkata, saya membutuhkan 500 batu roh kelas 6. Jika Anda memberikannya kepada saya akan mengampuni Anda. Apa? 500 batu roh kelas 6? Orang terkuat di keluarga Mo terkejut. Alasan Tang Zichen mengatakan 500 adalah untuk memaksimalkan kemampuan pihak lain untuk mengambil semua harta benda mereka. Apa?
Kamu tidak akan memberikannya padaku. Senior, keluargamu saya hanya memiliki tabungan paling banyak 300 batu roh kelas 6A, di mana Anda ingin saya mendapatkannya? Keluargamu adalah keluarga terkuat, aku tidak mempercayainya. Senior, jika saya memiliki setengah kebohongan, saya tidak akan mati. Tang Zichen percaya bahwa pria terkuat keluargamu ini pasti tidak bersembunyi. Kalau begitu, beri aku 300 batu roh kelas 6 dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Ya, orang terkuat dari keluargamu menderita sakit fisik, tetapi di dalam dia merasa marah karena dia berani merampok keluargamu mereka. Tang Zichen berkata, jika kamu bermain trik, pertama-tama aku akan menghancurkan dagingmu sehingga bayimu tidak bisa menolak. Jangan senior. Anggota terkuat dari klan Mo berteriak panik, sedikit marah barusan, tapi sekarang dia akan menghancurkan tubuh dagingnya, dia membuang amarah itu lagi. Bagaimana aku tahu kamu tidak akan mempermainkanku? Senior, batu roh lagi sudah di luar hidupku, bagaimana aku bercanda dengan kehidupan kecilku sendiri. Kalau begitu, segera beri aku 300 batu roh kelas 6. Baik. Kebetulan semua batu roh keluargamu disimpan pada orang terkuat, dan orang itu menuangkan semua batu roh kelas 6 dari cincin spasial di tempat. Mata Tang Zichen mengamatinya, sekitar 300 keping. Tang Zichen segera memasukkannya ke dalam cincinnya, lalu melompat dan melarikan diri melalui jendela. Fiuh. Anggota terkuat keluargamu merasa lega, tetapi kemudian merasa marah. Keluarga telah kehilangan begitu banyak batu roh, bagaimana menjelaskannya? Tang Zichen kemudian melanjutkan ke keluarga berikutnya. Tang Zichen harus menggeledah semua keluarga dalam satu malam, sehingga keluarga lain tidak mengetahui berita tersebut dan kemudian menyembunyikan batu roh. Keluarga kedua Tang Zichen yang harus dikunjungi adalah keluarga Pil. Itu bukan karena keluarga Pil adalah yang terkuat kedua, tetapi karena keluarga Pil berada di dekat keluarga Mo, sehingga dapat menjarah seluruh Forseas secepat mungkin. 10 menit kemudian, senior, selamatkan hidupku. Anggota terkuat dari keluarga Pil, seorang lelaki tua dari tahap ke-8 peninggian, menggoyangkan janggutnya dan memohon belas kasihan. Saya hanya menginginkan uang, bukan kehidupan. Jika Anda memuaskan keinginan saya akan properti, saya dapat mengampuni Anda. Sebanyak yang diinginkan senior, selama kamu bisa menerimanya, aku akan memberikannya kepadamu. Anggota terkuat dari keluarga Pil berkata dengan ngeri. Aku membutuhkan 500 batu roh kelas 6. Anggota terkuat dari keluarga Pil hampir tidak mengutuk ibunya ketika dia mendengar 500 keping terlalu banyak untuk dikatakan. Tidak ada keluarga di seluruh 4 lautan yang bisa mengeluarkannya. Berikan atau mati. Senior, kamu membuatku terlalu sulit, di mana keluargaku memiliki begitu banyak batu roh. Saya hanya punya satu kalimat, memberi atau menerima. Suara Tang Zichen dingin. Oh, senior, aku benar-benar tidak bisa mengeluarkannya. Keluargaku, sampai mati, hanya bisa mengumpulkan 200 batu roh kelas 6. Sepertinya kamu tidak jujur, lalu pergi ke neraka. Tang Zichen memberi isyarat untuk meremasnya sampai mati. Senior, tunggu, aku ingat aku masih bisa mengeluarkan 30 batu roh kelas 6 lagi. Wuho, ini sudah menjadi batasku. Bawa ke saya. Di gudang keluargaku, kunci gudang ada di masing-masing dari 4 leluhur, dan kamu harus memiliki keempat kunci untuk membukanya. Sudahlah kuncinya, bawa aku ke gudang. Ini. Pergi atau pergi. Ya. Tidak lama kemudian, sampai di gudang bawah tanah yang memang dikunci dengan sekat. Tidak semua keluarga menyimpan gudangnya di ring terkuat. Tang Zichen menghancurkan larangan gudang dengan satu pukulan. Larangan keluargaku. Tang Zichen menamparkan lelaki tua itu dan menjatuhkannya, lalu mengambil semua batu roh dan menghilang. Tang Zichen kemudian melanjutkan ke keluarga terdekat dan menggunakan metode yang sama untuk merampok semua tabungan keluarga itu. Begitu saja, satu demi satu. Sampai subuh Tang Zichen tidak berhenti sejenak.
Pada saat matahari terbit keesokan harinya, Tang Zichen hanya memiliki satu keluarga terakhir untuk dirampok. Keluarga terakhir adalah keluarga Song. Ngomong-ngomong, terakhir kali Tang Zichen datang ke keluarga Song untuk makan, tapi sekarang, dia datang untuk merampok keluarga Song, dan pada awalnya, dia bahkan mengancam akan menjadi teman keluarga Song. Tang Zichen memasuki ruang kultivasi orang terkuat di keluarga Song. Bang! Satu langkah Tang Zichen untuk mengendalikan musuh, rekan-rekannya sama sekali bukan tandingannya, tidak diragukan lagi. Senior, luangkan hidupmu. Nenek moyang keluarga Song bahkan tidak bereaksi, dan nyawa kecilnya terjepit. Aku hanya mencari kekayaan, bukan kehidupan. Jika kamu memuaskan kekayaanku, aku bisa mengampuni sedikit hidupmu. Senior, tolong katakan, berapa banyak yang kamu inginkan? 500 batu roh kelas 6. Apa? Beri atau mati? Senior, saya benar-benar tidak tahan. Saya membeli pedang terbang Tang Zichen beberapa waktu lalu dan telah menghabiskan seluruh tabungan keluarga saya. Ngomong-ngomong, saya sangat akrab dengan Tang Zichen. Anda seharusnya tahu Tang Zichen, kan? Orang terkuat di keluarga Song. Jangan omong kosong. Aku benar-benar akrab dengan Tang Zichen. Aku tidak akan berbohong padamu. Jenius pertama keluargaku, Song Yaoyao, dia adalah kekasih rahasia Tang Zichen. Bisakah kau melepaskanku demi Tang Zichen, atau yang lain? Tang Zichen pasti tidak akan berhenti. Kamu masih menarik bajingan denganku, kamu benar-benar mencari kematian. Oh, senior, aku benar-benar tidak bisa mengeluarkannya. Aku hanya bisa mengambil paling banyak 8 batu roh kelas 6. Ngomong-ngomong, jika kamu benar-benar menginginkan batu roh, kamu merampok Tang Zichen, dia pasti punya banyak, dia melelang 5 senjata ajaib terakhir kali. Yo, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa Tang Zichen adalah siapa kamu? Senior, aku benar-benar tidak bisa mengeluarkannya. Kamu bisa melihat apa yang bisa kamu lakukan, itu benar-benar tidak baik. Di mana kamu bisa melelang pedang terbangku? Bajingan, keluarkan 8 batu roh kelas 6. Ya. Tang Zichen mengambil 8 keping batu roh kelas 6 dan pergi. Hehe, kerja keras sepanjang malam, selesaikan. Tang Zichen segera kabur. Kemudian dia berubah kembali ke penampilan aslinya saat berada di jalan, dan kemudian kembali ke penginapan. Panen satu malam ini, Tang Zichen sendiri tidak yakin, dia hanya tahu bahwa dia merampok dan merampok. Dalam satu malam, dia merampok lebih dari 60 keluarga, dan kecuali beberapa keluarga seperti keluarga Song, yang tidak dapat mengambilnya. Beberapa potong, sebagian besar keluarga yang tersisa, semuanya memiliki kurang lebih 2 atau 300 keping batu roh kelas 6 di tabungan mereka, yang merupakan seluruh keluarga mereka tabungan puluhan tahun, dan begitu saja, mereka dirampok dalam semalam. Tentunya setiap keluarga tidak mengetahui bahwa keluarga lainnya juga dirampok, dan mengira hanya keluarganya yang dirampok. Maka setelah setiap keluarga dirampok, mereka segera mengadakan pertemuan leluhurnya. Jadi, malam ini, hampir semua keluarga mengadakan pertemuan. Kamu benar-benar tidak tahu siapa itu. Entahlah, jangan sebarkan ini dulu. Jika keluarga lain tahu bahwa keluarga kita dirampok, pasti akan mempengaruhi reputasi keluarga kita, bahkan dicemooh. Setelah setiap keluarga mengadakan pertemuan darurat, mereka memilih untuk diam saja. Itu bukan urusan yang mulia. Namun, kertas tidak bisa menahan api sama sekali, dan diperkirakan bahwa dalam waktu kurang dari 2 hari, semua keluarga di 4 lautan akan mengetahui bahwa tidak hanya keluarga mereka yang telah dirampok, tetapi seluruh 4 lautan telah dirampok. Tang Zichen kembali ke penginapan. Mu Qianji tidak tidur sepanjang malam. Mu Qianji juga ingin pergi dengan Tang Zichen, tetapi Tang Zichen merasa itu tidak perlu dan malah menghalangi. Zichen, kamu akhirnya kembali. Hehe. Tang Zichen menggigit bibirnya dan tersenyum bangga. Bagaimana panennya? Mu Qianji bertanya. Tang Zichen berkata, dalam satu malam, saya telah menggeledah semua keluarga, dan saya pikir seluruh Forseas, hampir 90% dari batu roh kelas 6 ada bersama saya.
Mu Qianji terkejut. Namun, ini bukan waktunya untuk memverifikasi ini. Begitu banyak batu roh yang terkonsentrasi di tempatku, begitu dikeluarkan, pasti akan memancarkan aura padat yang pasti akan mengundang orang untuk datang. Ayo cari tempat kosong dan hitung jarahan dengan benar. Jika memungkinkan, bahkan Anda dapat meningkatkan ke tahap kombinasi bersama. Wow, Mu Qianji dipenuhi dengan antisipasi. Tang Zichen menginstruksikan Tang Huan dan Yan Xingyi untuk tinggal di penginapan dan tidak berkeliaran, lalu Tang Zichen dan Mu Qianji pergi tiba di hutan pegunungan yang dalam. Di sebuah gua, Tang Zichen menuangkan semua batu roh. Wah, banyak sekali. Tumpukan besar, begitu banyak sehingga udara memancarkan kolom aura yang kuat, sangat mencolok. Cepat hitung mereka. Keduanya segera mulai menghitung jarahan, tidak itu harus uang curian. Pada akhirnya, setelah dihitung, total ada 15.183 batu roh. Ya Tuhan, bagaimana mungkin ada begitu banyak? Sebelum aku khawatir bahkan jika aku menjelajahi seluruh 4 lautan, aku mungkin tidak dapat mengumpulkan 4.000 batu roh kelas 6, tetapi ternyata ada lebih dari 10.000 lebih dari yang kami harapkan. Mu Qianji ngeri. Tang Zichen berkata, jangan bilang kamu, saya juga kagum, saya telah menjarah total 63 keluarga, dan saya menghitung secara kasar ketika saya menjarah mereka, dan tabungan masing-masing keluarga adalah antara 210 dan 300 batu roh kelas 6, jadi 15.183 batu roh kelas 6 ini, rata-rata, setiap keluarga hampir menjarah 241 batu roh kelas 6. Bersambung.